Masih Ya mungkin harus dilihat sakit hatinya karena apa. Kalau yang saya tahu, kalau nggak salah, sakit hatinya adalah anaknya sampai direcokin oleh wartawan tentang hal yang mereka sebetulnya tidak perlu tahu. Nah, ini menurut saya sebagai ibu yang mengayomi, melindungi, itu patut untuk layak untuk marah. Karena ini ditimbulkan oleh situasi tertentu yang wartawan yang mau kepo, ya. Makanya mungkin juga harus hati-hati kepada siapa seseorang itu harus ditanyakan. Kalau anak kecil nggak perlu, kalau menurut saya itu bikin dia jadi bingung sendiri. Masalah bapak dan ibunya sudah punya masalah dan mereka sudah hidup sekarang ibaratnya dalam keadaan damai lah, tapi kemudian kita recokin dengan seperti ini. Nah, orang kalau mau memposting sesuatu itu kalau bukan keluarganya sendiri atau apa, harus sebaiknya izin dulu gitu. Apalagi ini kita tahu nih adalah arahnya di yang satu sama yang satu nggak terlalu baik gitu ya hubungannya. Kenapa boleh nggak saya memposting ini dan sebagainya dan mengatakan hal ini pada waktu misalnya anaknya dibawa oleh ayahnya sedang jalan-jalan, kemudian ada istri baru ayahnya. Ada baiknya melakukan sesuatu yang kalau bisa jangan sampai membuat anaknya yang dengan istri yang lama ini menjadi punya masalah. Yaitu tadi di sekolah kan temennya jadi tanya, kenapa wartawan datang, kenapa ini, dan itu kan gak siap dijawab oleh anak gitu. Makanya jangan memicu, tetapi juga wartawan jangan sok tahu kemudian menanyakan pada cari target yang memang betul bisa. Jangan sampai anak yang harus ditanyakan dan dia nggak tahu jawabannya. Itu. Mungkin komunikasi dengan mantan suaminya nggak lancar. Iya. Dan mungkin juga karena mantan suaminya mungkin kalau diberitahu dan sebagainya tidak memberitahu kepada istrinya yang sekarang, sehingga dia merasa begitu komunikasi dibungkam hubungannya, maka dia akan mencari jalan lowong atau jalan lubang-lubang yang untuk bisa dia ngomong. Nah, salah satunya adalah media sosial, supaya orang semua tahu dan orang yang dia tuju tahu gitu. Maksudnya ini untuk membuat ini hubungannya jadi jelas bahwa saya nggak suka dengan perilaku kamu dengan seperti ini gitu. Nah, ini kan sebetulnya harusnya ditaruh aja di dalam konteks keluarga. Jadi ibu keluarga atau bekas suami, jadi itu dibereskan di sana gitu. Nah, ini kan postingan terbaru dia, kalau salah satu captionnya bilang kalau ada 1-2 orang ya, bisa dibilang 2 orang yang berbuat kepadanya, namun Selin berharap hanya Tuhan yang balas. Itu ditunjukkan untuk orang itu kan, mungkin tandanya apa sih Bun kalau dia seperti itu? Ya semua orang kalau misalnya berdoa kan berharap Allah yang bergerak, bukan manusia. Kan kita juga sebagai manusia nggak bisa sampai kemana-mana. Kalau itu menurut saya logis sekali. Apapun yang terjadi pada diri kita, Allah yang mencatat, Allah kemudian yang memberikan balasan dan sebagainya, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Tapi itu bukan sesuatu yang spesifik hanya dia doang yang ngomong gitu. Banyak orang yang ngomong seperti itu. Tapi ditunjukkan untuk orang yang saat ini berseteru pun tiba-tiba dia seperti itu. Saya nggak tahu, tapi kalau mungkin juga kalau misalnya ini memang sedang berseteru, dia mau ngasih tahu bahwa walaupun saya nggak berdaya kan dicatat ya, kamu asal tahu aja gitu, seperti itu mungkin. Makanya ada bekas istri, bekas suami, tapi nggak ada bekas anak. Tetapi kan juga kalau sudah berpisah ada aturan baru nih. Aturan baru ini dipakai nggak? Diindahkan atau betul-betul diterapkan nggak? Misalnya satu, suami harus memberikan nafkah, itu jalan apa tidak? Yang kedua, misalnya pada kapan membawa anak, kapan boleh bersama anak, itu ada aturan barunya pasti. Apa do and don'ts-nya itu dipakai nggak gitu? Saya sih melihat bahwa dua-duanya pasti punya aturan baru ini. Dan aturan baru ini yang mungkin kemudian ada banyak yang dilanggar sehingga akhirnya jadi tidak nyaman gitu, hubungannya jadi tidak harmonis gitu. Padahal ada banyak orang yang berpisah tapi hubungan ini suami istrinya selesai, hubungan ayah dan ibu sebagai ayah dan sebagai ibu pada anak-anaknya tetap berjalan lancar gitu. Bisa aja, tapi kan maksud saya
kamu mau sah mau tidak sah dan sebagainya kan urusannya dia sebetulnya. Tetapi mungkin yang satu karena marah, karena misalnya anaknya diganggu gugat, kemudian jadi keluarlah macam-macam. Itu yang saya bilang. Kalau misalnya dia sakit hati terus ditanya, dicecer, atau kemudian dia jadi meluap-luap sampai kemana-mana, sehingga masalah intinya jadi nanti hilang. Menurut saya kalau mau bisanya diselesaikan aja dengan orang yang kita ajak berseteru tadinya itu, supaya bisa lebih jelas. Itu asal komunikasi tidak dibungkam.